Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6 di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 3 dan 4. Apa kabar Ahi dan Uti yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Amin. Oke, materi pokok pembelajaran 3 dan 4. Melengkapi teks rumpang. 2. Memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Yang keempat, menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Oke, Ahi dan Ukti siap belajar ya. Melengkapi teks rumpang. Apa itu teks rumpang? Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong atau belum lengkap. Kalian dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk melengkapi teks rumpang yang dilakukan adalah bacalah teks yang ada dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau sesuai dengan PUEBI. Selanjutnya, materi memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Panel surya, seperti yang ada di gambar, terdapat pada atap rumah ya, dimanfaatkan di atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya juga ada yang dipasang di lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi pada listrik pada lampu tersebut. Kemudian panel surya dipasang juga pada lampu lalu lintas. Saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Selain itu, panel surya ada pada kamera pengintai atau CCTV. Kemudian panel surya pada mesin kalkulator yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyimpannya di baterai. Yang kedua, manfaat energi matahari untuk mengeringkan pakaian. Biasanya bunda ya di rumah memanfaatkan ketika siang hari ya, cukup sinar matahari memanfaatkan untuk menjemur pakaian. Yang ketiga, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Ini dimanfaatkan oleh petani garam seperti yang terdapat di gambar. Selanjutnya, membantu kesehatan tulang, yaitu dimanfaatkan oleh kita semua ya untuk berjemur di jam-jam tertentu untuk mendapatkan vitamin D, vitamin yang bisa menyehatkan tulang kita. Oke, menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Ahi dan Uti terus semangat belajar ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, mintalah tolong pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan. Teks eksplanasi biasanya ditulis menggunakan kosakata baku ya, menggunakan kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apabila kita menemukan kata tidak baku dalam teks eksplanasi, sebaiknya lakukan perbaikan dengan cara menuliskan atau menggantinya dengan kata baku atau penulisan yang tepat. Kalian dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku
dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Kalian tentunya masih ingat ya, salah satu wujud sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi? Ya, salah satu sikap positif tersebut bisa diwujudkan dengan rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Saat ini, sebagian besar barang buatan Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan barang asing ya, terutama barang yang menjadi komoditas ekspor. Apa saja barang yang menjadi komoditas ekspor? Misalnya makanan, rempah-rempah, pakaian, mebel, alat rumah tangga, atau tas. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena akan ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Selain itu, menggunakan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan. Antara lebih senang membeli barang buatan Indonesia, mengurangi penggunaan barang asing, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing. Nah, tentunya kita harus bangga ya menggunakan barang buatan Indonesia. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan di pembelajaran 3 dan 4. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Kalian mendapatkan manfaat dari materi yang sudah disampaikan. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.